A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Rahmat Ipano, mahasiswa Bimbingan dan Konseling angkatan 2024, NIM 060713 8242 9066. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang pentingnya mempelajari perkembangan bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang yang berkembang dari bahasa Melayu dan diresmikan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda. Berikut adalah perjalanan sejarahnya. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan Lingen French sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga Kesultanan Malaka. Yang kedua, pengaruh kolonialisme dan perkembangan di Nusantara. Pada masa penjajahan, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa administrasi oleh Belanda, meskipun Belanda juga memperkenalkan bahasa mereka. Yang ketiga, Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Pada 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia resmi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan. Keputusan ini memperkuat identitas nasional dan perlawanan terhadap penjajah. Yang keempat, pengakuan sebagai bahasa negara 1945. Pasca kemerdekaan, Undang-Undang 1945 Pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, digunakan dalam pemerintah, pendidikan, dan media massa. Yang terakhir, yang kelima, perkembangan dan modernisasi bahasa. Dibentuknya Pusat Bahasa, sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, untuk mengembangkan bahasa Indonesia, adaptasi terhadap istilah asing dan teknologi, serta penggunaan bahasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya memahami sejarah dan evolusi bahasa. Membantu mengetahui bagaimana bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Memahami pengaruh budaya dan bahasa asing dalam pembentukan kosakata dan struktur bahasa. Yang kedua, menjaga identitas dan jati diri bangsa. Bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan alat komunikasi antar suku di Indonesia. Memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap bahasa sendiri. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bahasa terus berkembang, terutama dalam era digital dan globalisasi. Mempelajari perkembangan bahasa membantu memahami penggunaan bahasa yang tepat di berbagai konteks, termasuk akademik, media, dan komunikasi sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Membantu dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Mempermudah komunikasi efektif di berbagai bidang seperti pendidikan, hukum, dan bisnis. Yang kelima atau yang terakhir, melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Menghindari pergeseran atau kepunahan bahasa akibat dominasi bahasa asing. Mendorong inovasi dalam bahasa seperti penciptaan istilah baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. A few moments later.